Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Dua pengedar narkoba diciduk polisi. Sejumlah peternak sapi di Padang Pariaman menolak vaksinasi pada sapi mereka. Jembatan darurat di Luhuang Sungai Garinggyang akhirnya dibongkar. Setelah mengintai dan mengetahui keberadaan pelaku, sejumlah polisi dari tim Opsnal Polsek Bungus Telukabung bergerak cepat meringkus pelaku penyalahgunaan narkotika di Jalan Lintas Padang Painan, tepatnya di daerah Telukabung Utara, sekitar 20 km dari pusat kota Padang pada Rabu sore. Christian, warga Bungus ini langsung dicegat dan diringkus petugas di pinggir jalan saat mengendarai sepeda motor. Usai digeledah, petugas menemukan 1 paket sabu-sabu yang disimpan di kantong celananya. Dari hasil pemeriksaan sementara di TKP, polisi memburu rekan pelaku yang diduga bandar narkotika di daerah tersebut. Rekan tersangka yang mengetahui kedatangan polisi berupaya kabur dengan cara bersembunyi di loteng rumahnya. Tapi upayanya ini diketahui polisi. Usmanto pun ditangkap. Dari tangan Usmanto, polisi menyita 5 paket sabu-sabu yang siap untuk diedarkan. Disaksikan pihak keluarga dan ketua RT setempat. Kedua tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Bungus Telukabung untuk proses hukum lebih lanjut. Betul, kita sudah berhasil mengamankan 2 pelaku tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu di 2 lokasi yang berbeda, yaitu inisial US dan KK. Dan kedua pelaku sudah kita amankan di Polsek Bungus untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk barang bukti yang sudah kita sita yaitu 5 paket kecil jenis sabu, 1 unit handphone warna putih lipat. Kini, kedua tersangka diperiksa secara intensif di Mapolsek Bungus. Petugas ingin mengetahui jaringan peredaran sabu-sabu yang mereka lakoni. Petugas berharap dengan ditangkapnya 2 bandar ini, maka peredaran sabu-sabu yang marak terjadi di daerah Bungus Telukabung dalam beberapa bulan terakhir ini bisa menurun. Alfi melaporkan dari Padang. Karena kurangnya pemahaman serta minimnya sosialisasi, peternak di Pariaman enggan sapinya disuntik vaksin petugas. Alasannya saat sekarang sapi mereka berada dalam kondisi sehat. Jika disuntik vaksin, mereka khawatir kondisi sapinya akan memburuk dan jatuh sakit. Enggak mau sapi kita divaksin, Pak. Alasannya, Bu? Alasannya itu sapi kita itu kelihatannya alhamdulillah sekarang masih sehat bugar, Pak. Jadi kalau divaksin mungkin badannya panas, mungkin ya karena sudah divaksin ada perubahan kontak makan. Jadi kita juga khawatir gitu, Pak. Sangat berharap. Karena saya sebagai kita peternak sapi, ternak itu kan harus divaksin. Soalnya sekarang kan banyak beredar penyakit mulut, penyakit kuku kan. Saya sangat berharap itu. Sangat berharap sekali. Padahal suntik vaksin bertujuan untuk menambah imunitas sapi sehingga kebal dengan virus PMK yang bisa menyerang kapan saja. Hingga kini lebih dari 1.000 ekor ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. Dari jumlah tersebut, 742 ekor dinyatakan sembuh. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sendiri hanya memperoleh 200 dosis vaksin. Saat ini, vaksin yang diberikan pemerintah pusat tersebut telah disuntikan kepada sapi di daerah tersebut. Untuk Padang Pariaman hanya 200. Sudah hari ketiga hari ini, vaksin untuk hari ini hanya tinggal 36 ampul, tentu untuk 36 sapi saja atau ternak saja. Vaksinasi yang ditolak peternak ini merupakan PR terberat bagi dinas terkait di Padang Pariaman.
Pasalnya, jika penolakan ini terus terjadi, maka penyebaran PMK di Padang Pariaman tak akan bisa dikendalikan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Setelah sempat ditutup karena dianggap membahayakan keselamatan pengendara yang lewat, akhirnya ruas jalan yang menghubungkan Kota Pariaman menuju Kabupaten Agam melewati ruas Jalan Luhuang Kabupaten Padang Pariaman dibongkar oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat pada Kamis siang. Akibatnya, jalan dari Kota Pariaman menuju Lubuk Basung di Kabupaten Agam putus total. Warga yang biasanya menggunakan jalan tersebut harus memutar lebih jauh jika ingin ke Lubuk Basung dengan jarak tempuh lebih dari 60 km. Menurut Wali Nagari Kuranji Hulu, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang menerima informasi tentang kondisi jembatan yang mengkhawatirkan itu segera membongkar karena tumpuan jembatan darurat ini selalu digerus air bah. Jika dibiarkan, maka jembatan darurat ini masuk ke jurang. Alasan lainnya menurut PU memang jembatan ini sudah tidak memenuhi syarat lagi sesuai standar teknis ya untuk dilalui karena memang setiap hujan itu longsornya selalu bertambah. Itu setiap hujan ya, sehingganya memang supaya jangan terjadi korban lah, tentu saja ya ditutup untuk sementara waktu. Warga berharap perbaikan jembatan ini bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, karena jalan tersebut merupakan akses warga yang terdekat jika hendak bepergian ke Lubuk Basung. Selama masa pengerjaan, kendaraan yang melewati jalan tersebut dialihkan melewati Batu Gadang atau melewati Koto Bangko. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.